Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam saat teduh. Adapun pertolongan kita yang datangnya daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang setia sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi
Kabar sukacita dari Tuhan kita, dan pagi hari ini mari kita sama-sama kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, di pagi hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk kembali diperdengar kebenaran firman Tuhan. Tolong Tuhan agar kami boleh mengerti maksud kehendak Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kali ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasalnya yang ketiga. Yesus memanggil 12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ayat 14, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges dan yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfius, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Sampai sejauh kita membaca kebenaran firman Tuhan, apa yang kita ingin sampaikan hari ini? Kita melihat pagi ini potensi. Saya teringat ketika sahabat, rekan sepelayanan kita di gereja memberikan kita sebuah pohon. Nah, beberapa waktu yang lampau saya mencoba ini pohon ara. Dan ketika pohon ara ini saya berinisiatif waktu itu karena ngelihat sudah mulai bertumbuh. Ini ada batangnya yang cukup tua, lalu kita coba untuk melakukan stek. Nah, waktu di stek itu kira-kira sekitar 2-3 minggu, seingat saya itu sekitar 3 minggu, lalu kita potong dan kita taruh di sebuah pot. Bentuknya sih nggak bagus, jelek banget. Itu antara hidup dan tidak hidup ketika itu. Tetapi saya melihat bahwa kalau diberikan kesempatan tanaman ini kita pelihara, kita urus dia, kita pupuk, mestinya dia bertumbuh dengan baik. Nah, mulai kami taruh di sebuah pot yang kecil dan biarkan saja kita siram begitu, lalu biarkan dia panas-panasan dan suka dengan panas. Dan hari demi hari kita lihatin ya kesannya antara tumbuh dan tidak tumbuh. Ini rasanya mati nih, gagal. Akarnya masih kecil-kecil gitu kan, masih tipis-tipis begitu. Tapi perjalanan waktu hari ini pohon yang kecil itu sekarang cukup besar. Dan salah satu pohon dengan bentuk dan batang yang sempurna, termasuk dengan daun-daun yang lebat, hijau, dan sangat baik. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika kita pertama kali melihat sebuah pohon ini, kita mungkin melihat ini tidak baik, kurang bagus. Tapi kalau kita urus dengan baik, dia memiliki potensi yang pada akhirnya kita berharap pohon ara itu akan berbuah. Nah, bagaimana dengan kita? Hari ini Tuhan Yesus memilih 12 muridnya. Tuhan Yesus kalau kita melihat di antara murid-muridnya itu, Tuhan tidak melihat orang yang sempurna. Tuhan tidak memilih murid-muridnya menjadi orang-orang yang punya latar belakang yang sempurna. Beberapa di antaranya sangat menarik, bahwa mereka ada yang latar belakangnya praktik bisnis yang gak jujur, Tuhan pilih. Ada juga punya temperamen yang keras, Tuhan pilih. Dan Tuhan pilih itu, Tuhan tidak melihat karena ketidaksempurnaan mereka. Tetapi Tuhan memilih karena mereka memiliki potensi. Dan cara yang sama hari ini Tuhan Yesus juga melakukan kepada kita sekalian. Kalau kita boleh melihat ketika dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, Tuhan menemukan seorang Zakius, pemungut cukai. Orang berkata, kenapa Tuhan Yesus harus memilih Zakius dan makan dan minum di rumah Zakius? Bukankah dia adalah orang yang sangat tidak disukai pada zaman itu? Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat potensi seorang Zakius. Dari buahnya lah, dari pertobatan Zakius kita bisa melihat bagaimana dia jadi berkat. Seorang orang berkata bahwa dia adalah orang yang sangat dibenci oleh masyarakat, tetapi dia berkata dia akan mengganti ketika dia melakukan sesuatu tindakan yang merugikan masyarakat. Dan itu dilakukan setelah Zakius bertemu Tuhan. Dia mendengar sang firman itu, kebenaran itu, dan dia beralih dan dia bertobat. Hari ini Tuhan juga melakukan yang sama. Tuhan tidak melihat kita sempurna. Di dalam ketidaksempurnaan engkau dan saya hari ini, Tuhan panggil kita. Tuhan pilih kita. Itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan buat kita hari ini boleh percaya kepada Kristus. Dalam ketidaksempurnaan itulah Roh Kudus menolong kita, setiap kita, memampukan kita, mengubah karakter kita, mengubah tabiat kita. Dulu mungkin kita seorang peminum,
Tapi kita sekarang berubah hidupnya. Dulu mungkin kita melakukan bisnis praktek yang begitu jahat, begitu buruk. Tapi hari ini oleh karena Kristus, Roh Kudus menolong kita untuk menjadi pengusaha yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Yang menolong banyak orang menjadi berkat. Hari ini mungkin kita berkata kita seringkali mabuk-mabukan. Hari ini kita sudah putus dengan kemabukan, dengan alkohol. Puji Tuhan, hari ini lewat karya Kristus, Tuhan mengubah hidup engkau dan saya. Murid-murid Tuhan, seorang Petrus bahkan menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi ketika dia diubahkan hidupnya, kita bisa melihat sekali berkhotbah, Petrus 3.000 orang bertobat. Perubahan yang dramatis ini terjadi ketika mereka meletakkan Kristus menjadi yang utama dalam hidup mereka. Dan mengizinkan Kristus bekerja dan Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka. Dan itu kita bisa melihat bagaimana karya murid-murid Tuhan Yesus yang spektakuler, yang luar biasa. Bukan karena mereka mampu, bukan karena mereka sempurna. Justru mereka sama seperti kita, tidak sempurna. Tetapi Tuhan sempurnakan hari lepas hari. Segala kekurangan hari ini kita jangan berfokus kepada apa yang kita kurang. Tapi fokuslah kepada Kristus. Karena nanti Tuhan akan melihat potensi engkau dan saya. Talenta Tuhan izinkan kita miliki. Kembangan talenta yang kita miliki hari ini. Dan biarlah Tuhan pakai kita. Lewat kita, lewat engkau dan saya, Tuhan akan melengkapinya dan jadi berkat dimanapun kita berada hari ini. Saudara dikasih Tuhan, biarlah seperti contoh yang saya berikan tadi, pohon ataupun tanaman hias. Ada potensi yang pada akhirnya nanti dia akan bertumbuh, berkembang, berbuah. Dan Tuhan merindukan hal yang sama untuk engkau dan saya. Bertumbuh, berkembang, dan pada akhirnya berbuah lebat bagi nama Tuhan. Tidak ada kata batasan usia dalam hal ini. Sampai masa Tuhan, Tuhan pelihara kita. Bahkan hari ini di masa-masa yang sulit seperti ini, kita masih bisa berkontribusi untuk melayani Tuhan lebih lagi. Dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan izinkan kita berada. Di lingkungan kita hari ini mungkin kita tidak bekerja oleh karena situasi kondisi yang tidak bisa membuat kita masuk bekerja. Ketika kita ada waktu lebih banyak di rumah, kita bertemu mungkin dengan tetangga kita, bertemu dengan Pak RT, Bu RT, kita berbicara. Dan di sana mereka bisa melihat, bisa mendengar kabar baik yang kita sampaikan. Mungkin ada saudara-saudara kita yang hari ini butuh pertolongan. Saudara mendoakan mereka dalam kondisi yang sulit hari ini. Dan mari saudara dikasih Tuhan, jangan pernah ragu untuk memperkatakan kebenaran, membawa kabar baik dimanapun engkau dan ada berada. Dan jangan pernah meragukan kuasa Kristus. Tuhan masih tetap yang sama. Dan mari percayalah bahwa Tuhan tidak pernah lalai. Dan Dia pasti menolong setiap kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu lewat kesempatan pagi hari ini, pendekatan Kristus memilih kita orang-orang yang tidak sempurna, yang akan disempurnakan hari pas hari. Ketika kita mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Kristus, maka kita akan jadi berkat dimanapun kita berada. Maukah saudara hari ini dipakai Tuhan? Lebih lagi dan terus dipakai Tuhan sampai Tuhan panggil. Kalau saudara mau dan kita semua mau, maka kita akan menjadi murid-murid Kristus, menjadi sahabat-sahabat Kristus yang Tuhan kasih. Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita berada hari ini yang mendengarkan penggunaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Dalam ibadah kami yang masih belum bisa bertatap muka secara personal ke setiap jemaat kami. Kami mengucap syukur kami lewat media teknologi yang ada hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami boleh memperdengarkan kebenaran firman Tuhan untuk setiap kami dan boleh menjangkau setiap jiwa dimanapun kami berada lewat media online. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan kemurahan Tuhan. Nolong kami semua Tuhan agar kami di dalam masa-masa yang sulit ini tetap berharap dan bergantung penuh kepada Tuhan. Dan kami mengarahkan hati kami, fokus kami hanya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memilih kami, orang-orang yang tidak sempurna. Terima kasih Tuhan telah bersabar dan memberikan kasih Tuhan untuk setiap kami. Sehingga dengan demikian Tuhan kami memiliki potensi yang Tuhan akan pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan terimalah berkat Tuhan untuk setiap jemaat yang beribadah dimanapun mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya kasih, anugerah, dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang sempurna, dan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.